Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Informasi berikutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Ini masih misteri ya mengenai pembakaran rumah wartawan di mana sampai saat ini pemirsa polisi masih terus mendalami kasus pembakaran rumah wartawan di Karo, Sumatera Utara yang menewaskan 4 orang. Ya, hingga kini polisi belum mengurai latar belakang ataupun motif dari pelaku. Setelah polisi menangkap Bebas Ginting, terungkap bahwa Bebas adalah otak pembakaran rumah Riko Sempurna Pasaribu yang membayar 2 eksekutor masing-masing 1 juta rupiah. Kedua eksekutor ditangkap terlebih dahulu. Mereka adalah Yunus Saputra dan Rudi Apri Sembiring. Polisi sebelumnya telah mengungkap Bebas memerintahkan Yunus untuk membeli solar dicampur Pertalite guna disiramkan ke rumah Riko Sempurna. Meski demikian, polisi belum mengurai latar belakang atau motif pelaku membunuh Riko Sempurna beserta 3 anggota keluarga wartawan Tribrata TV itu. Saat ini polisi terus mendalami terkait dengan motif apa B menyuruh melakukan pembakaran rumah terhadap korban. Kemudian kita juga masih terus coba mendalami apakah hanya karena pemberitaan itu atau adakah hal-hal yang lainnya. Jadi kita tunggu proses pendalaman yang dilakukan oleh penyidik untuk kita bisa menyimpulkan motif yang terkandung di dalam peristiwa ini. Besaran upah setelah dilakukan pekerjaan oleh 2 eksekutor, ini masing-masing mereka mendapat 1 juta rupiah dari B. Sementara LBH Medan, Komite Keselamatan Jurnalis KKJ dan keluarga korban mendatangi Puspom Angkatan Darat di Gambir, Jakarta Pusat. Mereka membuat laporan dugaan keterlibatan oknum anggota TNI Angkatan Darat dalam kasus pembunuhan Riko dan keluarganya. Laporan yang dibuat atas nama Eva Meliani Pasaribu, anak korban, disertai dengan bukti seperti percakapan berisi ancaman terhadap korban melalui telepon dengan seorang oknum anggota TNI Angkatan Darat. Baik, adapun bukti yang dibawa kemari yang pertama adalah bukti pemberitaan yang diberitakan oleh almarhum Sempurna Pasaribu. Terus adanya bukti percakapan kalau almarhum Pasaribu itu sempat meminta perlindungan kepada pihak kepolisian, yaitu Kasatlantas Polres Tanah begitu. Ada juga percakapan kalau tentang adanya telepon beberapa kali dari yang kita laporkan ini, terduga itu yang terlibat anggota TNI itu kepada Pimretnya untuk melakukan takedown pemerintahan yang sebelumnya dilakukan. Ada 3 kali telepon, nggak diangkat, terus dibalas, tolong untuk dihapuskan, kira-kira begitu di percakapan itu dari Pimret. Keluarga meyakini pelaku bukan hanya 3 tersangka yang sudah ditangkap. Hal itu berdasarkan bukti-bukti yang mereka bawa. Riko Sempurna Pasaribu tewas di dalam rumahnya yang dibakar di Jalan Nabung Surbakti, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada 27 Juni silam. Tak hanya Riko yang tewas, pembakaran rumah itu menewaskan istri Riko, Elfrida Ginting, 48 tahun, sang anak Sudi Investi Pasaribu 12 tahun, dan sang cucu Loin Situngkir 2 tahun. Diduga pembantaian keluarga wartawan Tribrata TV tersebut berkaitan dengan pemberitaan korban soal perjudian. Dari Jakarta dan Medan, Sumatera Utara, Sven Benef, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari pembakaran rumah wartawan dan juga keluarga, kita sudah bersama dengan kuasa hukum Pak Andris Talihoran. Selamat siang Pak Andris. Selamat siang Mbak Ara dan Mbak Pena, Mbak Anda dan Mbak. Pak Andris, update terkini seperti apa Pak setelah akhirnya melapor ke Puspom TNI mengenai atau adanya keterkaitan dengan TNI AD ini? Iya, kami dari tim hukum, ya, tim hukum keluarga yang bukan tim hukum, ada tim hukum satu lagi, kalau saya tidak salah itu dari LBH Medan, yang mendampingi kepentingan daripada anak perempuan dari si korban yang bernama Eva Pasaribu. Jadi yang melakukan pelaporan ke
Puspom TNI itu adalah Eva didampingi oleh LBH. Sedang kami adalah penasehat hukum dari keluarga yang lain, yaitu adik-adik dan ibu kandung si almarhum Riko Sampurna Pasaribu, begitu Mbak. Oke. Kenapa tidak disatukan pada hari saja Pak Sabtu yang untuk lalu sama-sama menemukan begitu apa yang ingin dicari oleh pihak keluarga? Bagaimana Pak? Kenapa tidak bersama-sama saja Pak bergabung untuk menemukan sebetulnya apa yang terjadi? Iya, nanti mungkin di jalan nanti, di dalam perjalanan kita akan bergabung. Kita juga tetap berkoordinasi bersama-sama dengan rekan-rekan dari LBH Medan, gitu. Jadi, tapi kami pada hari Sabtu yang lalu di tanggal 13 Juli 2024 kita membuat laporan polisi baru di Polda Sumatera Utara, yang mana laporan kita yaitu dari adiknya si almarhum Riko Sampurna Pasaribu, yaitu tentang pembunuhan berencana, bahwa kita ada menduga telah terjadi pembunuhan berencana, bukan seperti wacana-wacana, opini-opini. Dan saya nggak tahu juga apakah memang berdasarkan laporan di awal itu bahwa pasal 187 yang diterapkan, kita kurang sepakat terhadap penerapan pasal itu. Makanya kita dari penguatan Pemparan Raja Pasaribu Indonesia, ya, kita tim hukumnya itu melakukan langkah-langkah hukum. Makanya di situ kita pada hari Sabtu yang lalu melakukan pelaporan. Jadi kita akan melakukan pendampingan terus terhadap pelapor, yaitu saudara kandung dan ibu daripada korban, untuk kiranya penerapan pasal mulai dari tingkat penyidikan di tingkatan kepolisian sampai nanti putusan pengadilan untuk pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati itu bisa diterapkan. Begitu, Mbak Ana dan Mbak Wena. Oke, Pak Andris, adakah bukti-bukti yang kemudian sudah dikumpulkan oleh pihak kuasa hukum berkaitan dengan hal ini? Karena yang sudah ditahan oleh pihak kepolisian ini ada 3 orang tersangka dan informasinya memang masih dicari lagi 1 orang tersangka. Ya, pada waktu itu kita sudah menghadirkan ada bukti rekaman daripada live pada waktu itu yang dari media sosial ya tentang terjadi kebakaran. Kemudian kita telah menghadirkan saksi pada saat kita melapor di hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 yang lalu. Kemudian dalam hal ini kita akan terus terlibat dalam ini. Makanya adiknya dan kemudian saudara kandung daripada si korban itu melaporkan kepada Polda Sumatera Utara agar dilibatkan dan terlibat dalam kasus ini, supaya ini kita bisa memberikan sumbangsi nantinya dan kita bisa melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap proses ini, gitu. Jadi makanya tadi LBH dengan LBH yang melakukan pelaporan seperti tadi, kita juga ada melakukan di sini yang mana juga bahwa legal standing saudara daripada korban itu ada sebagai adik dan sebagai ibu dari si korban yang melaporkan. Jadi kita akan melakukan pengawalan terhadap kasus. Jangan ada situasi dengan menutup ini laporan, dengan tidak membuka ini selebar-lebarnya. Dan sampai hari ini kan kita lihat tadi hanya sebatas bahwa mereka hanya dibayar 1 juta gitu, si eksekutor oleh si yang menyuruh melakukan, si otak pelaku, kata humas dari Mabes Polri tadi gitu. Tapi belum ada menerangkan sampai hari ini ya tentang motifnya. Jadi jangan ada yang disembunyi-sembunyikan di sini. Jadi kita makanya dari pengacara keluarga, dari penasihat hukum keluarga mempersoalkan itu, harusnya itu secepat mungkin. Jadi jangan sampai terjadi nantinya ya terjadinya opini-opini yang nggak jelas, yang liar kan. Harusnya Polda Sumatera Utara harus tegas sesegera mungkin untuk menyatakan apa motifnya gitu. Begitu. Jadi kita tetap meminta bahwa ini harus dihukum mati nih para pelaku-pelaku, karena ini sudah perbuatan-perbuatan yang sangat biadab yang harus dihentikan, yang harus diberikan efek jerah. Jangan sampai ini perbuatan ini diamini dan ini menjadi sebuah kebiasaan yang dianggap lumrah di negara kita ini. Ya, bagaimana nasib dari kawan rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan, kemudian aktivis-aktivis pembela kebenaran nantinya dalam bersuara jika dilakukan pembungkaman seperti ini, itu sudah sangat kita khawatirkan. Jadi jangan ditutupi. Ini sudah menjadi persoalan nasional. Ini mencakup hampir semua profesi, apalagi profesi-profesi yang memang dimintakan untuk suara lantang dalam memberikan kebenaran gitu.
Jadi kita akan melakukan pengawalan terus ini sampai putusan hukuman mati itu harus diterapkan bagi para pelaku. Dan juga bagaimana juga pihak kepolisian selaku yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap ini seterbuka-terbukanya untuk mencari siapa-siapa lagi. Jika yang 3 orang yang sudah tertangkap itu ya, yang sudah ditahan itu merasa bahwa dia bukan tidak pantas untuk dijatuhi hukuman mati, maka dia harus menyebutkan siapa yang lebih pantas untuk dihukum mati, gitu. Siapa orang-orang yang menyuruh mereka yang sebenarnya yang menjadi otak pelaku, gitu. Makanya teriakan-teriakan untuk dilakukannya penerapan pasal 340 dengan ancaman hukuman mati itu akan selalu kita kumandangkan, gitu. Begitu Mbak Ana dan Pak Ben. Baik, Pak Andries, walaupun memang berbeda ya laporan yang kemudian dilayangkan oleh LBH Yogyakarta bersama dengan yang namanya Mbak Eva begitu. Tapi mungkin Pak Andries juga sudah mendapatkan informasi. LBH Medan, sorry, LBH Medan, Pak. Bukan begitu. LBH Medan maksud saya. LBH Medan, oke. Ya, iya. Ini apa Pak kemudian mendasari bahwa adanya dugaan gitu keterlibatan dari oknum ataupun anggota TNI AD seperti yang dilaporkan, Pak Andries? Saya mendapatkan informasi dari pemberitaan-pemberitaan. Ya, tentang itu saya mendapatkan informasi dari pemberitaan-pemberitaan media cetak, media elektronik, ya, media sosial, begitu Mbak, bahwa adanya korban yaitu Riko Sampurna Pasaribu ada memberitakan tentang terjadinya dugaan ada oknum daripada tentara yang diduga yang dipermasalahkan oleh si korban sehingga si oknum tentara ini tadi dikatakan akhirnya melakukan tindakan melakukan seperti itu kira-kira begitu. Tapi itu belum kami dalami ya, itu belum kami dalami karena cerita itu masih saya dapat dari pemberitaan dari media-media gitu. Secara fakta hukumnya kami belum sampai ke sana dan kami nantinya akan sampai ke sana. Akan ada nanti dibentuk tim yang akan membantu investigasi terhadap kasus ini gitu supaya lebih terbuka lagi. Gitu. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Andries Salihoran sudah bergabung bersama kami memberikan informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Pak Andries.